Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinop bagian 930. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi, hati Guru Suci Heijun juga nampak lebih terkejut. Qingchen, Guru Suci puncak jangka menengah benar-benar menolak langkah pamungkasnya dan tidak ada banyak cedera yang sepenuhnya menumbangkan imajinasinya. Sebagai Guru Suci tahap akhir, bukankah seharusnya dia dapat mengalahkan Qingchen dengan mudah? Guru Suci puncak jangka menengah, hanya dalam beberapa detik itu mungkin dapat dia kalahkan. Kapan Guru Suci jangka menengah benar-benar dapat melawannya sebagai Guru Suci tahap akhir? Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu bahwa basis kultivasi Qingchen hanyalah Guru Suci puncak tahap awal. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut dan menjadi gila di tempat. Qingchen terkejut sesaat dan kemudian dia sadar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan pihak lain dengan mengandalkan hukum dan Yuan Suci. Dan kekuatan asal waktu juga kekuatan lain secara alami tidak dapat ditampilkan. Teknik telarang jiwa surgawi aktifkan. Segera sinar cahaya yang dalam melintas di mata Qingchen. Dan pada saat yang sama dampak jiwa yang menakutkan seperti panah tak terlihat melesat dengan ganas ke arah Guru Suci Heijun. Pada saat teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, Qingchen menemukan bahwa kehampaan ribuan mil dalam radius beberapa meter dengan jelas di benaknya. Dan semua fluktuasi di sekitarnya tidak dapat lepas dari persepsinya. Kemudian dia merasakan ada kekuatan yang tersembunyi di kehampaan di dekatnya. Kekuatan ini memberinya perasaan yang akrab. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Namun ketika dia mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi, dia segera merasakannya. Ada orang di sekitar ini yang mengintai pertarungannya. Qingchen langsung terkejut. Siapa orang ini? Orang ini bersembunyi di kehampaan terdekat. Dan Qingchen tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Tahukah Anda, Guru Suci Heijun di depannya? Qingchen sudah menyadarinya ketika dia menatapnya di kota Dongguang. Tetapi orang ini, bahkan ketika dia datang, Qingchen tidak menyadarinya. Hanya dengan restu dari teknik terlarang jiwa surgawi, Qingchen baru menyadari keberadaan orang ini. Awalnya Qingchen bahkan memikirkan akan menggunakan istana Ji Xiaodao, pedang karat misterius dan bahkan asal-usul waktu untuk menyerang Guru Suci Heijun dan melihat apakah dia dapat membunuhnya atau tidak. Namun sekarang, Qingchen mengundurkan niatnya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia membunuh Guru Suci Heijun, dia tidak akan dapat membunuh orang yang bersembunyi di dalam kegelapan ini. Kekuatan orang ini pasti jauh lebih menakutkan daripada Guru Suci Heijun. Pikiran ini hanya terlintas dalam sekejap. Dampak jiwa Qingchen telah mengalir ke kepala Guru Suci Heijun. Dan pada saat yang sama pedang iblis hijau di tangannya telah secara tidak sadar menebas. Boom! Pedang hijau yang mencapai langit melonjak seperti pilar langit yang perkasa menebas ke arah Guru Suci Heijun. Apa? Guru Suci Heijun terkejut. Pada saat ini ada jejak stagnasi di benaknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia adalah Guru Suci tahap akhir dan akan dihantam oleh jiwa dari Guru Suci puncak tahap tengah. Dalam keterkejutannya, cahaya gelap tiba-tiba menyala di atas tubuhnya. Dia membakar jiwanya. Begitu jiwa Guru Suci Heijun terbakar, dia segera terbangun dari keadaan pusing itu. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil aturan surgawi dan mengubah aturan surgawi menjadi rantai gelap. Kemudian langsung menghancurkan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qingchen. Ada raungan mengejutkan lainnya, dan energi pedang yang dilepaskan oleh Qingchen juga hancur. Itu masih tidak berhasil. Jika aku menggunakan asal waktu sebelumnya dan mengaktifkan pedang karat misterius, aku mungkin bisa melukai lawan atau bahkan membunuhnya. Tetapi sekarang, gumam Qingchen di dalam hatinya, wajahnya nampak jelek. Dan pedang iblis hijau juga dampak jiwa saja tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal kepada orang ini. Namun ada seseorang yang bersembunyi di sekitar sini. Meskipun Qingchen tidak merasakan sedikit pun permusuhan dari lawan, dia tidak mau mengambil resiko. Sepertinya aku hanya dapat menemukan cara untuk pergi dari sini, kata Qingchen. Pikirannya melonjak.
memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini tanpa membiarkan orang yang bersembunyi di sini melihat petunjuknya. Qin Chen sedang memikirkannya, tetapi tatapan guru suci Heijan suram seperti jurang. Setelah beberapa tembakan dia tidak bisa mengalahkan Qin Chen, tetapi dia hampir terbang terbalik dan niat membunuh di hatinya bisa dibayangkan. Master Alkemis Chen King, saya tidak bisa memikirkan guru suci puncak jangka menengah kecil seperti Anda dapat melakukan dampak jiwa yang begitu mengerikan. Sayang sekali di depan kursi ini tidak mungkin lolos dari kematian. Teriak guru suci Heijan. Segera cahaya gelap keluar dari besi hitam di tangannya. Begitu cahaya gelap ini muncul, kehampaan mulai bergetar, seolah-olah hukum langit bergetar di bawah kekuatan ini. Guru suci Heijan benar-benar membakar asalnya sendiri. Jelas dia putus asa, berusaha mengalahkan Qin Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat itu mata Qin Chen tenggelam dan dia akan melakukan teknik terlarang jiwa surgawi lagi untuk melarikan diri dari sini. Akan tetapi di saat itu dia mendengar teriakan dingin dari kehampaan. Guru suci Heijan, kamu sangat berani. Anda berani menghancurkan tempat tidur abadi ini dan berani berlari liar di luar kota Dongguang saya. Anda seorang kultivator biasa sebenarnya bertindak sebagai bandit. Apakah Anda benar-benar mengira kota Dongguang saya buta? Dari jauh Qin Chen bisa melihat dengan jelas saat ini di benua yang rusak yang dibom, di mana Qin Chen merasakan aura tersembunyi sebelumnya. Seorang lelaki tua yang menguap terhuyung-huyung keluar. Dia ceroboh dan ceroboh, seolah-olah dia tidak mandi selama berhari-hari, dan bahkan hukum langit dan bumi tidak ingin terlalu dekat dengannya, seolah-olah dia akan terinfeksi. Peri mimpi tidur. Kata Qin Chen, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Karena pria tua ceroboh yang keluar tidak lain adalah si mimpi tidur, salah satu dari 3 wakil penguasa kota Dongguang, dan juga juru lelang di lelang mansion tuan kota sebelumnya. Pada saat ini dia terhuyung-huyung menguap seolah-olah dia telah dibangunkan dari tidur panjangnya. Dia mengeluarkan suara tua dan kemudian mendengus dingin. Kamu adalah seorang kultivator biasa dan kamu melakukan aktivitas bandit. Sepertinya tidak ada yang mengingat hukum kota Dongguang saya. Hari ini, lelaki tua ini akan mewakili kota Dongguang dan membunuh sampah seperti Anda. Kata si peri mimpi tidur. Dia terbang keluar. Sebuah tongkat muncul di tangannya dan kemudian dia memukul tongkat itu ke arah guru suci Heijan. Dia nampak memukulnya dengan sangat santai. Bahkan Qin Chen bisa melihat mata dari si mimpi tidur masih menyipit saat dia menembak. Dan dia bahkan tidak melihat posisi guru suci Heijan. Namun bukan ini yang mengejutkan Qin Chen, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa setelah peri mimpi tidur menjatuhkan tongkatnya, guru suci Heijan itu tampaknya benar-benar terpana. Tongkat seperti akar pohon tua itu membanting kepalanya dengan keras. Dengan keras guru suci Heijan tiba-tiba berteriak, kepalanya babak belur. Dan di bawah hantaman tongkat itu, cahaya di tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya retak. Asal-usul tubuhnya tampaknya rusak. Qin Chen langsung terkejut meskipun dia telah mendengar dari Xingtianya dan banyak orang di rumah lelang. Peri mimpi tidur ini sangat menakutkan. Meskipun itu hanya guru suci tahap akhir, dia mampu bersaing dengan penguasa kota Dongguang yang ada di ranah puncak tahap akhir guru suci. Ada rasa takut padanya. Qin Chen tidak memiliki perasaan apapun pada saat itu. Tetapi sekarang dia melihat seorang guru suci tahap akhir tiba-tiba tidak dapat bergerak di depannya, meninggalkan asal muasal pukulannya menjadi rusak. Dan ketika aturan meluap, Qin Chen benar-benar mengerti lawan yang mengerikan. Karena dia juga adalah ahli hukum luar angkasa, dia jelas tahu bahwa guru suci Heijan saat ini harus ketakutan dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Qin Chen merasa ngeri. Peri mimpi tidur ini sangat menakutkan. Pantas saja orang ini memiliki reputasi seperti itu di kota Dongguang. Dan pelelangan yang dipimpin olehnya tidak ada orang yang berani membuat masalah. Qin Chen memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia menampilkan harta yang paling berharga seperti asal-usul waktu dan istana Ji Xiaodao, dia sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lawan dari peri mimpi tidur ini. Jika dia bertarung melawan master seperti itu, semua sarananya hampir tidak berguna. Di saat Qin Chen merasa ngeri, di sisi lain guru suci Heijan bahkan lebih ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh peri mimpi tidur ketika dia menyerang Qin Chen. Siapakah peri mimpi tidur?
Itu adalah salah satu dari 3 wakil penguasa kota Dongguang dan memiliki kecenderungan samar untuk menjadi wakil penguasa pertama. Dan dia membenci kejahatan, suka bersama pengemis, dan memiliki kepribadian yang masam dan sombong. Guru suci Heijan bahkan lebih suka melawan 2 wakil penguasa kota lainnya, atau bahkan penguasa kota Dongguang sendiri. Tetapi dia sangat tidak ingin untuk melawan pri mimpi tidur. Dia segera berteriak dengan ngeri, "Wakil penguasa kota mimpi tidur, tolong dengarkan aku. Apalagi yang ingin Anda jelaskan? Saya dapat mendengar Anda dengan jelas dalam tidur saya. Orang tua Anda ingin membunuh orang dan merebut harta karunnya, memenggal Master Alkemis Chen Qing dari toko pil Tianwu dan menjarah harta miliknya." Si mimpi tidur menguap dan mencibir, "Jika saya tidak salah, setelah Anda membunuh dan memenangkan hartanya, Anda akan melarikan diri dan meninggalkan kota Dongguang. Ketika orang luar membicarakannya, mereka hanya akan mengatakan bahwa kota Dongguang saya sedang kacau. Karena kamu menginginkan kota Dongguang saya kacau, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu," kata pri mimpi tidur. Setelah mengatakan itu, segera napas yang berdebar-debar tiba-tiba menyala pada tongkat di tangannya, seperti akar pohon tua dan jatuh lagi. "Tidak, senior mimpi tidur, dengarkan aku." Guru suci Heijan meraung dan lingkaran cahaya hitam menyala di tubuhnya. Dia membakar jiwanya dan yuan sucinya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari belenggu si mimpi tidur. Tetapi pada tongkat yang diayunkan oleh si mimpi tidur, dia melepaskan hukum luar angkasa yang menakutkan dan sepenuhnya menjeratnya. Hukum ruang yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat guru suci Heijan pecah di bawah kegilaan guru suci Heijan. Tetapi saat dia merobek semua hukum ruang angkasa, tongkat di tangan si mimpi tidur telah menghantam tubuh guru suci Heijan. Seketika guru suci Heijan langsung hancur berkeping-keping. Segera langit dan bumi tampaknya menjadi satu-satunya saksi bahwa guru suci Tapahir baru saja mati di sini tanpa tulang yang tersisa. Begitu si mimpi tidur mengangkat tangannya, dia langsung menyingkirkan ruang penyimpanan guru suci Heijan, dan dia juga memasukkan kekuatan guru suci Heijan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Melihat itu, Qin Chen diam-diam terkejut. Wajahnya sangat serius, tetapi dia tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika si mimpi tidur ini benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada dirinya, dia akan melakukannya sejak lama. Dan toko pil Tianwu yang baru didirikannya juga sepenuhnya tidak akan dapat dibuka. Yang terpenting, Qin Chen tidak merasakan permusuhan dari si mimpi tidur ini. Qin Chen sangat percaya kepada persepsinya tentang krisis. Benar saja, setelah si mimpi tidur menyingkirkan harta guru suci Heijan, dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan sedikit keraguan di wajahnya. "Master Alkemis Chen Qing, kenapa kamu tidak lari?" kata si mimpi tidur. Wakil penguasa kota pri mimpi tidur bercanda, "Mengapa saya harus lari?" kata Qin Chen. Dia tersenyum, dan ketika dia mendengar kata-kata dari si mimpi tidur, dia benar-benar tenang dan kemudian berkata lagi, "Terima kasih atas bantuan wakil tuan kota mimpi tidur. Izinkan saya, seorang prajurit biasa yang mendirikan sebuah kekuatan kecil di kota Dongguang, dan saya menemukan kehangatan dari rumah tuan kota." "Hehehe, kamu sedikit menarik," kata si mimpi tidur. Dia tersenyum di saat mendengar kata-kata Qin Chen. "Orang yang menyerangmu sebelumnya adalah guru suci Heijan. Orang ini adalah seorang kultivator biasa di kota Dongguang. Dia selalu melanggar hukum. Tetapi itu tidak buruk. Tetapi dia berani ingin membunuh hari ini. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Orang tua ini membunuhnya demi masa depan kota Dongguang," kata si mimpi tidur. "Dengan seseorang sepertimu, wakil penguasa kota mimpi tidur, saya semakin percaya bahwa masa depan kota Dongguang akan semakin cemerlang," kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, si mimpi tidur ini juga telah menyelamatkannya. Namun saat ini Qin Chen juga masih terkejut dengan kekuatan si mimpi tidur. Kekuatan orang ini berada di puncaknya, benar-benar sebanding dengan seorang master di ranah guru suci puncak Tapahir. Dengan jentikan jarinya, dia bisa membunuh kepala dari guru suci Tapahir. Kekuatan ini sangat menakutkan. "Jika tidak ada yang salah dengan wakil penguasa kota, aku akan pergi dulu," kata Qin Chen. Dia melengkungkan tangannya. Di depan master seperti itu, Qin Chen selalu merasa sedikit tidak nyaman dan berpikir untuk mencari kesempatan untuk pergi.
Hei, mengapa Master Alchemist Chen King harus begitu cemas? Orang tua ini datang kepada Master Alchemist Chen King karena suatu alasan. Bagaimana jika kita minum segelas teh terlebih dahulu? Kata si peri mimpi tidur. Dia mencoba yang terbaik untuk mengundang Qin Chen. Mendengar itu, meskipun Qin Chen gugup, dia masih tersenyum lalu berkata, "Karena wakil tuan kota mimpi tidur mengundang saya, maka saya harus menghormatinya." Qin Chen bisa menolak Yu Cheng Guang dari kamar dagang Tianyu, tetapi dia tidak bisa menolak peri mimpi tidur ini, wakil penguasa kota Dongguang. Belum lagi bahwa peri mimpi tidur memang telah menyelamatkannya sebelumnya. Mendengar itu, si mimpi tidur tersenyum gembira. Hahaha, Master Alchemist Chen King benar-benar menyelamatkan muka. Kalau begitu, tempat ini juga bagus, mari kita minum di sini. Kata si mimpi tidur, kemudian dia mengangkat tangannya. Segera sebuah pecahan besar benua melayang di atas benua yang rusak ini. Dengan kilasan sosoknya, dia jatuh ke pecahan itu, duduk di tanah dan mengeluarkannya. Dia mengambil labu anggur. Dengan hati-hati mengeluarkan 2 cangkir batu giok dan menuangkan anggur. Segera aroma yang kuat meluap dalam sekejap, gelombang beriak di kehampaan. Anggur yang enak, kata Qin Chen. Meskipun Qin Chen bukan orang penikmat anggur yang baik, tetapi dia tahu bahwa anggur ini luar biasa begitu dia mencium aroma anggurnya. Sebagai seorang Master Alchemist, dia secara alami dapat merasakan bahwa semua jenis ramuan dan buah roh ditambahkan ke minuman ini yang sangat berharga. Hahaha, ini anggur terbaik. Itu telah disuling oleh lelaki tua ini menggunakan 7 atau 49 jenis buah dan ramuan suci yang langka. Itu bisa difermentasi selama 10.000 tahun, dan kebanyakan orang tidak bisa meminumnya, kata si mimpi tidur seraya tertawa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.